Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para ulama generasi terdahulu, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampai pada riwayat wa qala Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, dakhala Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ala Umar. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, yakni anaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, anaknya yaitu Abdul Malik masuk menemui sang khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz, menemui bapaknya. Faqala ya Amiral Mu'minin, inna li ilaika hajatan fa akhlini. Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya aku memiliki hajat kepadamu, ingin ada sesuatu hal yang mau dibicarakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yakni bapak beliau sendiri. Fa akhlini, maka yakni berikan kesempatan untukku untuk bicara berdua denganmu. Itu makna dari fa akhlini. Jadi kata tersebut kalau diterjemahkan panjang kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Saya ingin bicara empat mata saja. Itu dalam bahasa Arab cukup gampang, cukup satu kata saja, akhlini. Ya, dua kata, akhlini. Kata kerjanya dan ni, ana, ya. Jadi berikan ana kesempatan untuk bicara empat mata denganmu. Ini satu akar kata dengan khulwah. Khulwat, yaitu apa? Berdua saja. Bisa dengan orang lain, laki-laki, atau bisa dengan perempuan. Dan biasanya dalam konteks itu biasanya kata kholwat yang biasa kita gunakan, gitu ya. Berkholwat, tidak boleh berkholwat dengan lawan jenis, berduaan dengan lawan jenis. Taib. Wa indahu Maslamah bin Abdul Malik. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang ditemani oleh Maslamah bin Abdul Malik. Ini bukan anaknya Abdul Malik, bukan cucunya Umar bin Abdul Aziz tadi. Ya, Abdul Malik siapa? Anaknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya anak namanya Abdul Malik. Nah, pada saat itu Umar bin Abdul Aziz itu sedang ditemani oleh Maslamah bin Abdul Malik, tapi bukan Abdul Malik yang sama dengan, bukan Maslamah ini bukan cucunya Umar bin Abdul Aziz, tapi orang yang berbeda lagi, ya. Walaupun familinya juga. Faqala Umar, asirrun duna ammik. Apakah ini rahasia yang pamanmu tidak boleh mendengarkan? Yani Maslamah tadi adalah pamannya Abdul Malik, anaknya Umar bin Abdul Aziz. Baik. Faqala na'am. Kemudian Abdul Malik berkata, "Na'am." Bahkan walaupun ada Maslamah, ana tidak mau, ana cuma ingin bicara empat mata dengan beliau. Denganmu, ya, wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku. Wa indahu faqama Maslamah wa kharaja wa jalasa baina yadayhi. Kemudian Maslamah bangkit, kemudian keluar ruangan, kemudian Abdul Malik duduk di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Faqala ya Amirul Mukminin, ma anta qailun li rabbika ghadan idza sa'alaka faqala ra'aita bid'atan lam tumitha aw sunnatan falam tuhiha. Kemudian Abdul Malik berkata kepada bapaknya, wahai Amirul Mukminin, apa yang akan engkau katakan kepada Rabbmu besok ketika sudah di akhirat, kemudian Rabbmu bertanya kepadamu, engkau mengetahui ada kebid'ahan, engkau melihat kebid'ahan, akan tapi engkau tidak musnahkan kebid'ahan tersebut, dan engkau mengetahui adanya sunnah, akan tapi engkau tidak menghidupkan sunnah tersebut. Tentunya kita memahami yang dimaksud sunnah di sini bukan amalan sunnah, yakni kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan yang dimaksud di sini amalan sunnah yang temannya amalan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bukan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni tuntunan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mencakup seluruh din ini, seluruh agama Islam ini. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, ini berarti Abdul Malik ingin bicara empat mata dengan bapaknya, dengan Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, Khalifah. Itu dalam rangka untuk ingin menasihati. Dalam rangka untuk ingin menasihati Umar bin Abdul Aziz. Faqala lahu, kemudian Umar berkata, "Ya bunai, asyai'un hammalaka ar-raghbah ilayya am ra'yun ra'aitahu minki bali nafsi." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai anakku, apakah ini engkau berbicara seperti ini? Apakah karena ada sesuatu yang sesuatu faktor khusus, kejadian khusus atau peristiwa khusus yang membuatmu untuk berbicara seperti ini kepadaku sekarang, atau ini sekedar pendapatmu saja, yakni pemikiran? Tidak ada kejadian khusus, tidak ada peristiwa khusus, akan tapi engkau yakni berinisiatif untuk mengatakan ini kepadaku sekarang." Qala la wallahi walakin ra'yun ra'aituhu min qabli nafsi. Kemudian Abdul Malik berkata, si anak berkata, "Demi Allah, tidak ada alasan lain kecuali ini sekedar pendapatku saja." Yakni bukan ada kejadian khusus atau peristiwa khusus, atau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada Umar bin Abdul Aziz, "Tolong bilang kepada bapakmu," gitu ya. Tidak ada demikian. Jadi Abdul Malik berkata, ini murni adalah hasil pemikiranku sendiri. Ini murni adalah nasihat dariku. Kemudian, "Araftu annaka mas'ulun, fama anta qail." Abdul Malik melanjutkan, "Aku mengetahui bahwa engkau ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat." Ajib sekali ya, ini anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, menasihati, minimal mengingatkan orang tuanya supaya lurus di atas al-haq. Ini adalah sebaik-baiknya bentuk birrul walidain. Birrul walidain itu ada dua jenis. Yang pertama adalah membantu orang tua kita di atas ketaatan dan membantu mereka untuk menjauh dari keharuman. Kemudian yang kedua, membantu mereka dalam perkara yang sehari-hari, begitu ya, mijitin, kalau disuruh beli minyak goreng gitu ya, sama ibu beli. Antum pernah tidak kalau waktu kecil disuruh beli minyak kayak apa? Jerigen, apa istilahnya kalau di sini? Tayyib. Jadi itu termasuk bentuk dari birrul walidain. Mijitin orang tua kita, kemudian berbicara baik kepada kedua orang kita dan seterusnya. Kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Tayyib. Jadi di sini ini adalah bentuk birrul walidain yang paling yakni diharapkan dari seorang anak, mengingatkan orang tuanya untuk istiqomah di atas al-haq. Sebagaimana orang tua juga memiliki kewajiban kepada anaknya, yaitu membimbing anaknya di atas al-haq. Jadi sama-sama berlaku di sini. Jazakallah. Maka di sini kita lihat, fama anta qail. Sekarang apa yang engkau mau katakan tentang nasihatku tadi, ya? Jadi zahirnya adalah ada kebid'ahan di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang ini tidak dihilangkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Makanya anaknya kemudian mengingatkan kepada Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau membiarkan bid'ah ini masih dilaksanakan atau diamalkan oleh masyarakat? Faqala lahu abuhu, maka kemudian bapaknya berkata, yakni Umar bin Abdul Aziz berkata, rahimakallah wa jazaka min waladin khairan. Semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah membalas kebaikan untukmu, yakni atas kebaikanmu ini sebagai anak yang berbakti ini. Itu diapresiasi oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak kemudian marah-marah, siapa antum? Gitu ya, tidak demikian. Fa wallahi inni la arju an takuna minal a'wani 'alal khair. Demi Allah, sungguh aku berharap agar engkau menjadi orang yang menolong kepada kebaikan, menjadi penolong kebaikan, yakni menjadi orang yang menyuarakan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Dan inilah harapan yang seharusnya dari para orang tua kepada anak-anaknya. Arju an takuna minal a'wani 'alal khair.
Aku berharap semoga engkau termasuk orang-orang yang menolong kebaikan, yakni menyuarakan kebaikan tersebut, menyuarakan al-haq, kemudian menyebarkannya. Ya bunai, inna qaumaka qad shaddu hadzal amr uqdatan wa urwatan. Wahai anakku, sesungguhnya kaummu, yakni masyarakatmu ini, rakyat kita di sini di negeri ini. Umar bin Abdul Aziz itu dari Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Khalifah di Bani Umayyah atau khalifah di Bani Abbasiyah? Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ada di era Bani Umayyah. Maka disebutkan di sini bahwa rakyatmu ini, kaummu ini telah mengikat perkara ini ikatan demi ikatan, uqdatan wa urwatan. Ikatan demi ikatan telah mereka ikat, yakni bid'ah ini telah mendarah daging di tengah-tengah mereka. Wa mata ma uridu mukabaratahum ala intizai ma fi aidihim lam aman ayyaftuqu alayya fatqan takthur fihi dima. Dan ketika aku menginginkan untuk mengkonfrontasi mereka, untuk memaksa mereka untuk langsung segera saat ini juga tinggalkan perkara bid'ah ini, maka aku tidak yakin bahwa mereka akan merobekku, yakni akan memberontak, dan kemudian akan terjadi banyak pertumpahan darah. Coba perhatikan kalimat Umar bin Abdul Aziz di sini. Wallahi la zawalud dunya ahwanu ala min ayyuhraqa fi sababi mahjamatun min damin. Demi Allah, sesungguhnya perginya dunia ini, hilangnya dunia ini itu lebih ringan bagiku daripada yakni darah tertumpah, darah sebanyak mahjamah. Mahjamah itu apa? Tempat wadah untuk menampung darah ketika kita melakukan apa? Hijamah. Hijamah itu bekam. Nah, biasanya kalau kita bekam, bukan bekam kering tentunya, darahnya dikeluarkan, disedot. Kemudian darah itu kemudian ditaruh di wadah tempat untuk menampung darah tersebut. Nah, itu namanya mahjamah. Umar bin Abdul Aziz berkata, perginya dunia ini, hilangnya dunia ini itu lebih ringan untukku daripada darah dari kaum muslimin tertumpah, walaupun jumlah darah tersebut cuma sebesar wadah tempat bekam itu. Banyak atau sedikit? Sedikit. Orang kalau dibekam, tidak kemudian dia langsung pingsan semaput kemudian dilarikan ke IGD, tidak demikian, betul tidak? Itu masih tarafnya masih jumlah darah yang sedikit. Awama tarda alla ya'tiya ala abika yaumun min ayyamid dunya illa wa huwa yumitu fihi bid'atan wa yuhyi fihi sunnatan. Apakah engkau tidak ridha bahwa tidaklah hari-hari di dunia ini mendatangi ayahmu kecuali dia sedang berusaha untuk mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah, yakni maksudnya sedikit demi sedikit. Tidakkah engkau ridha bahwa ini kita tidak sampai ke sana, tidak terjadi pertumpahan darah, tetapi hari demi hari berlangsung, sementara ayahmu ini sebagai khalifah di negeri ini tetap berusaha untuk memerangi itu, menumpas kebid'ahan, menghilangkan kebid'ahan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dengan cara kemudian langsung menggunakan power, menggunakan tentara kerajaan untuk kemudian yakni memaksakan agar bid'ah tersebut tidak lagi diyakini atau tidak lagi diamalkan. Hatta yahkumallahu bainana bil haqqi wa huwa khairul hakimin. yakni tidaklah, apakah engkau tidak ridha, yakni hari-hari di dunia ini mendatangi ayahmu sementara ayahmu itu tetap sedang berjuang untuk menghilangkan kebid'ahan dan menghidupkan sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala menghakimi di antara kita secara al-haq, secara adil, wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang menghakimi, hukumnya sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik, riwayat ini banyak mengandung pelajaran. Yang pertama, kita lihat bagaimana tugas Amirul Mukminin, tugas ulil amri secara umum, itu adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghilangkan kebid'ahan di tengah-tengah masyarakat. Ini tugasnya.
tugasnya, dan itu berat, dan itu adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena bertanggung jawab atas amalan-amalan yang ada di rakyat di negerinya tersebut, atas keyakinan-keyakinan yang ada di negerinya tersebut. Tidak boleh dibiarkan saja. Pemerintah atau ulil amri atau amirul mukminin itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa yakni syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan di negerinya. Nah, ketika ternyata ada kebid'ahan, dan ternyata di sini sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa bid'ah ini telah diikat oleh rakyatmu dengan ikatan yang sangat kuat. Yani ini ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau melihat ini kalau misalkan ditetapkan peraturan pemerintah, peraturan kerajaan atau peraturan dari khalifah bahwa ini tidak boleh dilakukan misalkan, maka itu akan berakibat apa? Berakibat orang-orang akan memberontak atau akan bertumpahnya darah dari kaum muslimin. Yang bisa jadi banyak dari mereka melakukan hal itu karena jahil, karena belum tahu ilmunya, ya. Jadi ini adalah ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz. Dan itu mengapa Umar bin Abdul Aziz berkata ini tidak bisa langsung digunakan, yakni kekuatan dari khalifah untuk segera menumpas bid'ah tersebut. Tidak bisa. Itu bukan cara yang hikmah. Ini pelajaran yang kedua. Kita lihat bagaimana ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz. Pelajaran pertama tadi apa? Tugas ulil amri menghidupkan sunnah Nabi SAW dan memusnahkan bid'ah di negerinya. Pelajaran yang kedua dari riwayat ini, lihat bagaimana ijtihadnya Umar bin Abdul Aziz melihat kepada kebid'ahan tersebut, karena itu sudah sangat mengakar di masyarakat, tidak bisa langsung kemudian dipaksa begitu saja. Itu akan berakibat khawatirnya pada pemberontakan dan pertumpahan darah. Sehingga di sini kita bisa yakni berikan kesimpulan bahwa ulil amri tidak boleh diktator. Kita lihat, tidak boleh sembarangan menumpahkan darah. Walaupun itu, lihat, darah ukurannya sebesar wadah ketika bekam untuk menampung darah, ya itu kan sedikit, betul tidak? Apalagi nyawa satu manusia saja, nyawa satu kaum muslimin, atau nyawa dari, bahkan walaupun itu orang kafir, tapi ketika dia dilindungi oleh negara diberikan jaminan keamanan untuk tinggal di negeri tersebut, maka tidak boleh ditumpahkan sama sekali, tidak boleh menzalimi, ya, sama sekali. Maka kita lihat di sini, ini prinsip dari Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menerapkan kaidah memilih dua madarat yang lebih ringan. Kalau tidak ada dua jalan, kalau cuma ada dua jalan dan dua-duanya adalah madarat. Madarat itu apa? Sering kita sebut sebagai mudarat, gitu ya, mudarat. Sebenarnya madarrah, bahasa Arabnya madarrah. Ya, makanya Anda tetap menggunakan madarat, ya. Jadi ketika ada dua madarat dan tidak ada jalan ketiga, tidak ada jalan ketiga yang itu tanpa madarat, maka kita wajib untuk memilih madarat yang paling kecil. Wajib untuk memilih madarat yang lebih kecil. Dan kita lihat di sini cuma ada dua jalan. Yaitu apa? Yang pertama, kebid'ahan tersebut ditumpas dengan menggunakan kekuatan, dengan menggunakan yakni biquwah, kekuatan dari kekhalifahan misalkan, atau dari kerajaan atau dinasti tersebut, Bani Umayyah. Atau jalan yang kedua, dibiarkan, yakni jangan menggunakan kekuatan dinasti atau kekuatan kerajaan, tapi bid'ah tersebut tidak dibiarkan, yakni tetap dilakukan cara untuk menghilangkan bid'ah tersebut. Gimana caranya? Edukasi, yakni memfasilitasi para ulama, para dai untuk menjelaskan kepada kaum muslimin agama mereka yang hak dengan hikmah, dengan ilmu, tanpa mencaci maki, tanpa yakni
ngecap, stempel ya, menjudge, melakukan judgement dan seterusnya. Dan itulah yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau Masya Allah, yani ulama itu sangat difasilitasi. Bahkan beliau memiliki dewan penasehat yang isinya para ulama. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata kepada para ulama tersebut, kalau ana memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka antum bisa langsung menganulir keputusan tersebut tanpa perlu persetujuan dari ana. Dan apa yang antum fatwakan tersebut langsung itulah yang diterapkan. Coba lihat bagaimana keputusannya Umar bin Abdul Aziz. Ini memberikan kepada para ulama, memuliakan para ulama dan memastikan supaya keputusan yang salah itu tidak kemudian keluar diputuskan ke masyarakat padahal itu salah, menyelisih syariat. Halal jadi haram atau haram jadi halal misalkan, ya. Setiap ada keputusan yang bertentangan dengan syariat, Umar bin Abdul Aziz sudah memberikan hak kepada para ulama tersebut di samping beliau untuk langsung menganulir keputusan tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang sesuai dengan syariat. Tentunya ini berlaku dalam masalah yang jelas-jelas itu sudah jelas di syariat. Tapi kalau itu dalam masalah yang istihad gitu ya, masalah istihadiyah, bisa ada perbedaan pendapat, maka tidak masalah. Umar bin Abdul Aziz menuju ke pendapat ini, walaupun para ulama tersebut menuju ke pendapat yang lain, maka tidak masalah selama perkara khilafiyah istihadiyah. Taib. Sekarang itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz berkata, apakah engkau tidak ridho hari-hari dunia mendatangi ayahmu sementara ayahmu sedang berjuang untuk mematikan bid'ah dan menghidupkan sunnah? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu dilakukan secara sedikit demi sedikit. Itu dilakukan secara bertahap. Kenapa kok bisa bertahap? Kenapa kok bisa sedikit demi sedikit? Karena caranya tadi gimana? Mengedukasi. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan. Dan ini karena tadi disebutkan bid'ahnya tersebut, penyimpangan tersebut itu sudah sangat mengakar. Tapi kalau misalkan penyimpangan tersebut bisa ditetapkan peraturan oleh ulil amri untuk segera ditinggalkan dan itu tidak kemudian menimbulkan pemberontakan atau pertumpahan darah, maka tidak masalah. Maka tidak masalah kalau demikian. Tapi kalau sangat mengakar sehingga kemudian kalau memfatwakan yang sebaliknya, yang itu tidak dikenal masyarakat, padahal fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah al-haq misalkan, tapi itu akan mengakibatkan pertumpahan darah, nah cara yang harus dilakukan adalah cara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Jangan keluarkan peraturan sama sekali, tapi fasilitasi para ulama dan para dai untuk mengajarkan yang benar kepada masyarakat. Nah, jadi kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah juga tidak mampu untuk mengubah seluruh hal yang menyelisih syariat di negerinya sendiri. Betul tidak? Ini adalah bantahan telak bagi orang-orang yang berpendapat bahwa kita kalau ingin merubah kondisi negeri ini, kita harus punya kekuasaan terlebih dahulu. Antum tahu syubhat itu? Kita harus berkuasa terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mengubah negeri ini. Kita harus memiliki kekuasaan. Sehingga kenapa? Sehingga gimana? Sehingga anak-anak muda bukannya diajarin ilmu agama yang benar, tetapi lebih disibukkan kepada politik praktis. Ya, kemudian pergerakan, turun ke jalan. Apa syubhatnya? Syubhatnya adalah gimana kita bisa merubah negeri ini kalau kita cuma ngaji kitab di masjid, tidak ada hal real yang dilakukan dalam tanda kutip. Itu syubhat mereka. Kita katakan kepada mereka, lihat ini Umar bin Abdul Aziz, yang antum juga sangat teladani dan sangat fans kan antum kepada Umar. Kita semua meneladani, ingin yakni menjadikan beliau sebagai teladan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Lihat bagaimana beliau walaupun sudah jadi ulil amri juga tidak bisa mengubah kebid'ahan tersebut. Ini di zaman beliau, dan beliau adalah beliau. Kalimat ini maksudnya pujian, betul tidak?
Kalau dari sisi maknanya nggak ada maknanya, beliau adalah beliau gitu ya. He is him. Ya. Tapi maksudnya ini adalah pujian. Beliau adalah beliau. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya, jadi beliau juga tidak bisa mengubah seluruh yang menyelisih syariat di negerinya. Yang ini tidak bisa mengubah secara serta-merta. Mengubahnya dengan pelan-pelan. Dengan apa? Melalui memfasilitasi para ulama, para dai. Nah, mereka gimana kerjaannya? Mereka bikin kajian di masjid. Sesuatu yang tadi dicela. Antum kalau cuma ingin merubah keadaan dan cuma melakukannya dengan kajian di masjid, gimana kondisi bisa berubah? Ayo turun ke jalan. Itu kan perkataan mereka. Ini adalah kesalahan. Ya, sehingga para pemuda akhirnya lebih banyak diikutkan ke politik praktis dan seterusnya, banyak disebutkan dengan berita-berita, baca berita dan seterusnya. Ini adalah kesalahan. Harusnya memfokuskan para pemuda, mumpung masih muda, belajar bahasa Arab, belajar akidah, tafsir yang benar, fikih yang benar dan seterusnya. Belajar adab, belajar akhlak. Itu yang akan lebih bermanfaat kepada negerinya. Ya. Karena negeri ini akan baik kalau masyarakatnya baik. Baik, maka ini pelajaran yang sangat penting, yaitu bantahan telak kepada syubhat tersebut. Kemudian riwayat berikutnya, wa an Sa'id bin Sulaiman qala kuntu bi Makkah fi suqaqi Satwa wa ila janbi Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari. Al-Umari ya. Sepertinya di pertemuan sebelumnya Anda membaca al-Umri. Wallahu alam itu kurang tepat. Mungkin yang lebih tepat adalah Al-Umari. Dari Sa'id bin Sulaiman, beliau berkata, aku di Makkah di Zuqaq Satwa. Zuqaq Satwa itu semacam nama daerah atau nama suatu area di kota Makkah. Sebagaimana Masjidil Haram itu memiliki 19 pintu minimal di zamannya Al-Maqdisi. Gak tahu kalau zaman sekarang. Di zaman dulu ada 19 pintu. Nah, salah satu pintunya adalah Babu Zuqaq Satwa. Pintu di Zuqaq. Zuqaq itu semacam celah di antara dua bukit gitu ya. Jadi apa namanya? Jalan, celah di antara dua bukit. Zuqaq Satwa itu satu area di kota Makkah. Aku sedang di kota Makkah, di Zuqaq Satwa, di area tersebut, dan di sampingku ada Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari. Beliau seorang tabi'in. Waqad hajja Harun ar-Rasyid faqala lahu insanun ya Aba Abdurrahman huwa dha amirul mu'minin yas'a qad uhliya lahul mas'a. Pada saat itu ya, bersama Sa'id bin Sulaiman ada al-Umari. Al-Umari ini tabi'in, dan ada Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang naik haji. Kemudian ada orang berkata kepada Al-Umari, wahai Abu Abdurrahman, ini ada Amirul Mukminin yang sedang sa'i, dan sedang yakni jalur sa'i tersebut itu sedang dikhususkan untuk beliau. Qad uhliya lahul mas'a. Yakni dikelirkan. Ini namanya saja khalifah. Bayangkan misalkan presiden. Itu tidak pasti dikelirkan itu area untuk supaya beliau berjalan. Ini ketika sa'i. Harun ar-Rasyid itu khalifah di Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Abbasiyah. Nah, Harun ar-Rasyid Bani Abbasiyah. Sekarang kita menuju era Bani Abbasiyah ya. Ya Abu Abdurrahman huwa dha amirul mu'minin yas'aqu uhliya lahul mas'a. Qala al-Umari lirajul. Kemudian al-Umari berkata kepada orang tersebut, la jazakallahu anni khairan. Tidak, semoga Allah memberikanmu kebaikan, balasan kebaikan atas kebaikanmu untukku. Kallaftani amran kuntu anhu ghaniyan. Engkau mewajibkan perkara kepadaku yang aku tidak butuh kepadanya. Yakni seolah-olah orang ini ingin berkata kepada Al-Umari, ini hampiri Harun ar-Rasyid, yakni khalifah, coba hampiri. Maka orang tersebut, yakni Al-Umari berkata kepada orang tersebut, yakni la jazakallahu khairan, yakni ana tidak butuh untuk menghampiri beliau. Maksudnya apa? Tidak ada hajat, biarkan aja beliau melakukan ibadahnya, kelas. Kita di sini saja. Tsumma ta'allaqa alaihi wa qama.
Ya, jadi tapi kemudian terpikir oleh Al-Umari, bisa jadi ini kesempatan untuk menasihati Harun ar-Rasyid. Bisa jadi ini adalah kesempatan untuk menasihati Harun ar-Rasyid. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Benar juga idenya orang ini. Akhirnya Al-Umari bangkit, ya, kemudian berjalan menuju arah Harun ar-Rasyid. Fatabi'tuhu wa aqbala Harun ar-Rasyid minal marwah yuridu safa fasaha bihi ya Harun. Maka aku mengikuti Al-Umari, kata Sa'id bin Sulaiman tadi, aku mengikuti Al-Umari. Al-Umari ini ulama tabi'in tadi yang mau mendatangi Harun ar-Rasyid. Antara tabi'in atau tabi'in nanti harus kita cek, ya. Wallahu alam tabi'in, ana ingatnya sekarang tabi'in. Wallahu alam. Nah, akhirnya pada saat itu Harun ar-Rasyid sedang dari Marwah mau menuju Safa. Dari Bukit Marwah mau menuju Bukit Safa. Kemudian Al-Umari berteriak kepada Harun. Mungkin ini dari jauh, ya. Ya Harun, wahai Harun. Falamma nadhara ilaihi qala labbaika ya am. Ketika kemudian Harun menoleh kepada Al-Umari, beliau berkata, labbaika ya am. Labbaika, yakni maksudnya adalah, kalau terjemahan bebasnya, ada apa wahai pamanku, begitu, ya. Jadi zahirnya Al-Umari lebih tua daripada Harun ar-Rasyid. Qala irqas Safa. Al-Umari kemudian berkata kepada Harun, tentunya Harun ar-Rasyid kita tahu siapa beliau. Beliau adalah beliau. Jadi sangat menghargai ulama, apalagi seorang tabi'in atau tabi'in seperti ini, yakni siapa? Al-Umari. Al-Umari berkata kepada Harun, naiklah menuju Bukit Safa. Falamma raqiyahu, ketika Harun sudah bangkit atau sudah naik ke Bukit Safa, kemudian Al-Umari berkata kepada Harun, irmi bitarafika ilal bait. Alihkanlah pandanganmu ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Qala qad fa'altu. Kemudian Harun berkata, aku telah melakukannya. Qala kam hum. Al-Umari berkata kepada Harun ar-Rasyid, berapa banyaknya jumlah manusia yang kau lihat? Qala wa man yuhsihim. Harun berkata, siapa yang bisa menghitung mereka? Banyak sekali ini. Qala fakam minan nasi mithlahum. Berapa banyak manusia yang kira-kira, ini kira-kira aja berapa banyaknya? Kemudian Harun berkata, khalqun la yuhsihim illallah. Ini adalah makhluk yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Umari berkata kepada Harun, i'lam ayyuhar rajul anna kulla wahidin minhum yus'alu an khassati nafsihi wa anta wahdak tus'alu anhum kullihim. Wahai, ketahuilah wahai rajul, wahai orang. Wahai rajul, yakni menggunakan kata wahai rajul, tidak menggunakan ya Amirul Mukminin. Ya, tapi menggunakan ayyuhar rajul. Ini untuk penekanan bahwa nasihat ini penting sekali, ya. Anda tidak peduli statusmu sebagai Amirul Mukminin, dengarkanlah nasihat ini, ya. Seolah hendak menyampaikan pesan demikian. Ketahuilah wahai orang, wahai rajul, anna kulla wahidin minhum, bahwa setiap orang yang kau lihat itu nanti mereka akan dipertanggungjawabkan tentang diri mereka sendiri saja. Akan tapi engkau nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas seluruh dari mereka. Sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka perbuat. Yakni kalau mereka berbuat kesesatan, penyimpangan, tapi engkau diamkan saja, tidak melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan penyimpangan tersebut, dan tadi sebagaimana telah kita jelaskan, tidak harus menggunakan kekuatan militer atau apa gitu, ya, tapi dengan cara yang hikmah. Bisa juga dengan cara yang hikmah, edukasi, kajian dari para ulama atau para dai, para ustadz. Fanzur kaifa takunu. Sekarang lihat bagaimana nasibmu, bagaimana kondisi, bagaimana keadaanmu. Semua ini makhluk yang katamu tadi tidak bisa dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua itu adalah tanggung jawabmu. Qala fabaka Harun wa jalas. Kemudian Harun menangis, kemudian duduk, wa ja'alu yu'tunahu min dilan lidumu. Kemudian orang-orang memberikan mindilan, sapu tangan demi sapu tangan untuk menghapus air mata beliau.
Naam, khalifah yang bertakwa kepada Allah, ya, dinasihati demikian langsung nangis. Tidak kemudian marah, tidak kemudian berkata lancang sekali antum, ya, akan tapi langsung terduduk menangis dan mengeluarkan banyak air mata. Qala Al-Umari kemudian berkata, wa ukhra aquluha, ada perkataan lain yang ingin kuucapkan. Ini belum selesai tadi. Qala qul ya am, Harun kemudian berkata, zahirnya sambil nangis, katakanlah wahai pamanku. Qala wallahi innar rajul la yusrifu fi malihi fa yastahaqqul hajru alaihi fa kaifa biman yusrifu fi malil muslimin. Thumma madha wa Harun yabki. Demi Allah, sesungguhnya seseorang ketika dia menghabiskan hartanya, berfoya-foya dengan hartanya, ya, maka yustahaqqul hajru alaihi, maka dia berhak untuk diboikot oleh Allah alam, ini maknanya oleh ulil amri. Ketika ada orang yang kemudian yakni membelanjakan hartanya dengan foya-foya atau dengan mubazir, itu ulil amri berhak untuk yakni melarang, antum jangan melakukan ini. Khalas, harta antum kami bekukan untuk kemaslahatan antum sendiri. Fa yustahaqqul hajru alai, berhak dia untuk dihajar, diboikot oleh pemerintah. Fa kaifa biman yusrifu fi malil muslim, maka bagaimana dengan orang yang memfoya-foyakan, membelanjakan dengan sia-sia harta dari kaum muslimin. Dan bagaimana pula dengan yakni orang yang membiarkan itu semua terjadi, yakni sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Antara dia sendiri yang melakukan atau bawahannya yang melakukan tapi dia diam saja, begitu ya. Ya, ini kalimat zaman dulu dari yang kita sebut dengan istilah korupsi sekarang. Membelanjakan kaum muslimin, membelanjakan harta kaum muslimin dengan sia-sia, dengan tanpa hak, itu kita sebut korupsi, betul tidak? Nah, kalau misalkan orang ini bukan pemerintah, rakyat biasa, dia menghabiskan hartanya sendiri, foya-foya, tanpa hak atau tanpa keperluan, sia-sia, itu saja sudah dilarang oleh syariat. Dan bisa ulil amri bisa turun tangan, begitu ya. Maka apalagi dengan orang yang menyia-nyiakan harta dari kaum muslimin, banyak sekali. Tidak hanya dirinya sendiri, tidak hanya harta dirinya sendiri, tapi harta dari kaum muslimin, lebih parah lagi. Hajar ini contohnya misalkan berlaku juga bagi misalkan orang yang tiba-tiba gila, misalkan dia punya harta terus tiba-tiba gila atau terkena penyakit mental. Nah, itu maka bisa pemerintah turun tangan misalkan. Taib. Nah. Tsumma madha wa Harun yabki. Akhirnya Al-Umari pergi dan Harun tetap dalam kondisi menangis seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini ini juga bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dari siapa? Dari Al-Umari, memberikan nasihat kepada Harun Ar-Rasyid. Jadi kewajiban rakyat untuk menasihati, terutama orang yang memiliki keutamaan ya, yang didengar oleh ulil amri, wajib untuk menasihati ulil amri dengan cara yang baik, bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang seperti preman begitu ya, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang hikmah. Sebaliknya kewajiban ulil amri mendengarkan nasihat dari rakyatnya, walaupun nasihat dari rakyatnya tersebut bisa jadi keras. Jadi masing-masing pihak punya kewajibannya dan punya haknya. Dan kalau ada pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya, kita tetap wajib untuk memenuhi kewajiban kita. Misalkan ada rakyat yang nasihatnya keras, padahal tadi adabnya adalah nasihatnya harus lemah lembut kepada ulil amri, tapi dia nasihatnya keras, ulil amri tetap harus memperhatikan nasihat tersebut. Tidak boleh berdalil, dia kan tidak melaksanakan kewajiban dia, ngapain anda melaksanakan kewajiban anda, begitu ya, nggak perlu anda dengarkan. Tidak boleh demikian. Sebaliknya, ketika ulil amri tidak melakukan kewajibannya, zalim misalkan, begitu ya, maka rakyat tetap harus melakukan kewajibannya. Kewajiban oleh siapa? Kewajiban yang dibebankan oleh siapa? Dibebankan oleh syariat kepada rakyat. Apa itu? Kewajiban rakyat kepada ulil amri, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Tunduk kepada ulil amri, patuh kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang kemaksiatan.
walaupun zalim. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang harus kita lakukan ketika setiap orang itu melaksanakan hal tersebut, maka nanti insyaallah negeri tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan.